Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalimat syahadat yang selama ini kita ucapkan, kita sepakat bahwa kalimat, bunyi serta artinya dari kalimat syahadat tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, apalagi diubah-ubah. Barang siapa yang merubahnya, maka ia telah sesat akal budinya serta tidak sah masuk Islamnya. Kemudian, pernahkah diri kita itu bertanya, pernahkah kita melihat dan juga menyaksikan bahwa yang mulia baginda Muhammad, sang Nabi yang kita sebut dan kita ikrarkan di dalam syahadat kita itu? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Pernahkah kita bertemu dengan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab syahadat itu penyaksian. Ya, bersaksi telah benar-benar menyaksikan apa yang ia saksikan. Namun sayangnya, kalau hal seperti ini kita buka di depan umum, saya jamin tidak sedikit orang pasti akan terkejut dan bahkan juga tersinggung. Tapi biarlah, namanya juga mau meluruskan. Ya, kadang-kadang dicaci maki dulu, kita terima saja. Adinul akli, agama itu akal. Islam bukanlah agama tahayul yang tidak ada sebab akibatnya langsung, kun fayakun saja, atau simsalabim. Bahkan di zaman sekarang ini, hampir mayoritas pemeluk Islam ini lebih cenderung mengkaji Islam dan kitab sucinya. Mohon maaf, kebanyakan yang mereka lakukan seperti mengarah kepada teknik tahayul. Kita bisa lihat, mereka mulai menjadikan isi ayat kitab suci Al-Quran sebagai ilmu-ilmu gaib saja, isinya serta fungsi-fungsi gaibnya saja. Sebagai contoh, pemikiran Islam yang cenderung tahayul. Baca dan amalkan ayat ini, maka kamu akan kebal dari senjata musuh. Baca surat Al-Jin bisa untuk memanggil jin, tanpa dijelaskan bagaimana proses logikanya surat Al-Jin, atau itu berakibat terpanggilnya bangsa jin. Pada video sang sejati ini, saya akan bukakan ruh syahadat. Kita mulai dari kata aku bersaksi. Coba kita pahami dan ingat baik-baik, apa itu kata bersaksi? Apa arti sebenarnya dari bersaksi? Bersaksi arti sebenarnya adalah menyaksikan, melihat, bersumpah janji bahwa melihat dan juga menyaksikan. Adakah arti yang lain selain daripada kata bersaksi? Silahkan dicek dengan menggunakan bahasa seluruh dunia. Pastilah artinya akan tetap sama, yaitu menyaksikan. Jadi jelas bahwa aku menyaksikan atau aku melihat, bahkan sama dengan bertemu bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku menyaksikan atau melihat jelas bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah.
Tapi sayangnya, lagi-lagi, ironisnya, saat ditanya, apakah kita sudah pernah melihat Rasulullah? Sudah pernah melihatnya belum? Itu sama saja bila kita belum pernah datang ke Bali, tetapi kita berani mengatakan bahwa Bali itu indah. Jika seandainya Anda menjadi saksi di pengadilan atas seorang terdakwa, Anda adalah saksi yang meringankan. Lalu Pak Hakim bertanya, "Saudara, benarkah Anda saksi dari terdakwa?" Anda akan menjawab iya. Lalu Pak Hakim bertanya lagi, "Anda kenal dengan terdakwa?" Anda juga jawab iya. Kemudian yang terakhir, si hakim bertanya lagi, "Pernahkah Anda bertemu dengan terdakwa?" Kemudian Anda menjawab, "Belum pernah." Anda pakai akal sendiri. Kira-kira apa yang akan dilakukan sang hakim tadi? Bagaimana bisa Anda menjadi saksi bagi seorang terdakwa, sementara diri Anda belum pernah bertemu dengan terdakwa? Berarti Anda telah melakukan kesaksian palsu, dan pidananya, orang yang bersaksi palsu itu sama hukumannya dengan si pelaku pidana. Itu baru hukum di pengadilan. Bagaimana jika Anda bersaksi palsu di dalam syahadat? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, dan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dan juga merupakan syafaatul uzma bagi seluruh umat manusia. Itu sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Tetapi di sini, dalam kalimat syahadat yang kita ikrarkan, kita ini diwajibkan untuk tahu apa itu syahadat yang sebenarnya. Saudaraku sang sejati, lalu bagaimana agar syahadat yang kita ucapkan ini benar-benar menyaksikan apa yang telah kita ikrarkan? Di dalam kalimat syahadat, kita dapat melihat dan juga bisa menyaksikan dari kenabian, kerasulan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita tidak bisa memakainya karena selain kita bukan orang Arab sana, tetapi kita ini hidup jauh sepeninggal beliau. Tentu saja kita tidak akan bisa lagi bertemu dan bertatap muka dengan beliau. Berarti kita hanya bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan ilmu makrifat. Ilmu makrifat adalah ilmu rasa. Makrifat itu rasa. Bermakrifat itu berarti ya merasakan. Di sini kita mulai masuk ilmu makrifat. Saya kasih contoh. Ilmu makrifat yang paling mudah untuk dicerna. Apakah melihat itu hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kedua bola mata saja? Tentu saja tidak. Jika melihat itu hanya dapat dilakukan oleh organ mata, bagaimana dengan orang yang buta? Yang berjalan puluhan kilometer, mereka mampu tanpa tersandung dan tepat arah jalannya. Tanyakan pada orang buta itu sebuah benda dan biarkan dia melihatnya tanpa mata. Maka lihatlah, ia pasti tahu itu benda apa. Bahkan orang yang buta jika berjalan jauh lebih laju dan lebih jarang tersandung daripada kita yang melihat dengan mata. Jadi dengan apa ia melihat sesuatu? Yaitu dengan tongkat, dengan penciuman, dengan pendengaran, dan tentu saja dengan rasanya. Katakanlah sekarang kita telah bermakrifat, yaitu melihat dan juga menyaksikan. Sesuatu itu ternyata bisa dilakukan dengan tongkat, dengan penciuman, dan juga pendengaran. Dan yang paling hebat ialah dengan rasa.
Jadi terbukalah satu jalan untuk bertemu atau melihat langsung baginda Rasulullah pada zaman sekarang ini, yaitu dengan rasa. Ingat, rasa itu tidak bisa ditipu. Jika Anda sudah pernah merasakan kopi, maka sehebat apapun saya menipu Anda. Misalnya saya berikan air yang bentuknya sama dengan kopi, walaupun bentuknya sama persis itu dengan kopi. Tetapi setelah Anda merasakan, maka pasti Anda akan tahu bahwa itu bukanlah kopi. Rasa itu tidak bisa ditipu oleh apapun juga, termasuk setan. Karena ilmu dan akal adalah sebagian daripada istana syaitan. Yang pasti, Anda sudah mulai paham apakah syahadat Anda selama ini sudah benar begitu saja adanya. Ulangi video ini dan jangan men-skip setiap detailnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita karunia kepahaman bagi diri kita semuanya. Jadi sekarang telah jelas apa yang seharusnya kita lakukan sebelum kita bersaksi dalam bersyahadat, yaitu rasakanlah di dalam kalbumu kenabian Muhammad itu lebih dulu. Kenalilah Muhammad itu lebih dulu. Cium aroma keringat Muhammad itu lebih dulu. Dengan apa? Ya, dengan merasakan siapa Muhammad itu. Siapa yang bagaimana? Siapa yang aku kenal? Karakter serta sifat-sifatnya. Jadi cara termudah untuk menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Tuhan pada zaman sekarang ini ialah dengan mengenal sungguh-sungguh sifat-sifatnya. Jika kita telah mengenal sifat-sifatnya, maka pasti kita telah menyaksikan diri yang mulia baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti pastinya, jika orang tersebut benar-benar telah melihat, menyaksikan bahwa sang Nabi Agungnya itu melalui sifat-sifat serta karakternya, maka saat Anda menyebut nama baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang lain yang menyebutnya, maka pastilah hati Anda akan bergetar, terkadang berlinang air mata. Karena jika Anda melihat betapa sayang dan cintanya yang mulia baginda Rasulullah ini kepada seluruh umatnya, yang bahkan melebihi kasih dan sayangnya kepada dirinya sendiri, bahkan ia rela menggadaikan keselamatannya hanya untuk mendahulukan keselamatan umatnya, pastilah hati Anda akan bergetar. Baca surat At-Taubah ayat 128 sampai dengan 129. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.